tersangka RS melakukan pembelian untuk RON 92. Yang dibeli adalah RON 90. Kemudian dilakukan blending untuk menjadi RON 92. Gue dari dulu sering dengar istilah mafia migas ini. Tapi sekarang gue baru sadar gimana cara kerja mereka. Emang jahat biadab itu orang-orang. Lo bayangin, si Dirut Pertamina yang kemarin ditangkap ini itu sengaja nurunin produksi Pertamina supaya geng mafia migas mereka bisa impor beli dari luar negeri. Kenapa mereka milih impor dari luar negeri daripada produksi sendiri? Karena lebih gampang di markup harganya. Lalu mereka impor RON 90 setara Pertalite dengan harga yang di markup. Di situ negara udah rugi. Lalu sampai sini itu Pertalite di blend lagi jadi Pertamax. Jadi ketika lu ke pom bensin dan Pertalite sering habis, itu karena Pertalite-nya udah disuap jadi Pertamax. Jadi udah negara dibikin rugi, rakyat kecil juga dibikin rugi sering habis Pertalite. Semua dibikin rugi kecuali geng mafia migas mereka yang untung ratusan triliun tiap tahun. Biadab emang. Bravo kejaksaan udah tanggepin mereka. Ini orang-orang layak dihukum mati, Pak. Keterlaluan. Moga-moga hakim di pengadilan nanti nggak masuk angin ya, Pak. Jadi untuk modus operandinya, zat pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Ini tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax. Khusus untuk Pertamax. Jadi tidak boleh diisi jenis BBM lain sebetulnya. Tetapi mereka mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Nah, kemudian setelah mereka isi, dicampurlah dengan zat pewarna ini. Nah, setelah dicampur beberapa sendok, kapasitas tangki ini sekitar 24.000 liter. Oke, jadi setelah ini dicampur, kemudian mereka mengecek sampai sejauh mana Pertamax itu menyerupai Pertalite itu menyerupai Pertamax. Nanti tinggal dicek di sini. Warnanya apakah sudah persis menyerupai Pertamax atau tidak. Nih filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya. Sampai berlumut, rusak. Ini BBM-nya yang baru diisi ini harus dibuang semua nih jadinya nih Pertamax. Nih kasus-kasus yang lain tuh sama nih di bengkel ini di Daihatsu Cibinong. Rusak juga ya Pak ya? Iya. Coba, itu kena sampai apanya tuh? Sampai pompanya kena. Ya ampun. Ya ini juga. Wah, itu juga tuh. Coba. Ini sama nih, dibuang semua tuh. Dibuang ya Pak? Wah, banyak banget. Rusak juga filter semua ya. Ini juga rusak nih kayaknya nih. Nih, semuanya nih, mobil-mobil nih, pada kena nih, ada di Daihatsu Cibinong nih. Nih, korban Pertamax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mama Pertama apa ini? Campur cair nih. Bahaya. Kalau didiamkan baru kelihatan sebentar ini. Diamkan itu. Tidak bisa naik mobil normal kalau kenapa bisa ini? Membakar ini. Nggak ditarik nggak ini? Memang sebenarnya dibolehkan? Boleh sebenarnya selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Kalau itu beda lagi, itu kan ada RON 90, RON 92, 95 sampai 98. Yang bagus-bagus nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Kalian pikir kejahatan maling-maling ini cuma sulap Pertalite jadi Pertamax? Ternyata bukan cuma itu. Gue baca dari sumber ini, ada banyak kejahatan mereka. Pertama, pasti udah tahu kan kalau Pertamax itu oplosan dari RON 90, which is itu adalah Pertalite. Ternyata nggak cuma itu guys, tapi RON 88 juga. Kalau kalian masih ingat RON 88 itu dulu namanya premium ya. Strata terendah dalam perbensinan. 2, mereka bikin seakan produksi minyak bumi dalam negeri ini kurang. Jadi mereka impor tuh. Dan di sana maling ini markup kontrak pengiriman minyak sebesar 13-15%. Ketiga, nggak hanya subholding PT Pertamina aja yang mainan, tapi juga pihak KKKS. Padahal minyak yang ditawarin oleh KKKS ini masih masuk harga, tapi dibilang kemahalan. Jadi minyak produksi dalam negeri diekspor keluar. Lu tahu total kerugiannya berapa? 190
93,7 triliun. Pihak Pertamina sih bilang kalau Pertamax yang beredar bukan oplosan. Tapi siapa yang berani jamin keterangan waktu beredar dan kemana aja Pertamax oplosan ini pergi, nggak ada yang dikasih tahu. Woi Pertamina, kalau udah gini mau nasionalis tapi mesin kendaraan terkikis. Ya kalau ada yang salah atau ada yang kurang coba komen ya. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92 dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberikan zat aditif untuk meningkatkan performance dari BBM itu sendiri. Jadi sekali lagi kami tegaskan ini bukanlah pengoplosan, tapi untuk meningkatkan performance. Dan kami himbau ke masyarakat untuk tidak perlu khawatir menggunakan produk Pertamax kami yang ada di SPBU. Karena itu tadi sudah melalui serangkaian uji kualitas yang cukup ketat, kemudian juga sudah memenuhi spesifikasi dari Ditjen Migas, dan tentunya dalam distribusinya pun ini terus diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah BPH Migas. Jadi perlu kami tegaskan bahwa treatment ini bukanlah pengoplosan dan treatment ini tidak mengubah nilai oktan yang ada di Pertamax. Jadi Pertamax tetap merupakan produk BBM dengan RON 92 dan masyarakat tidak perlu khawatir, tetap gunakan Pertamax seperti biasa. Kalian masih inget gak kasus mobil yang ngisi BBM jenis Pertamax terus mogok? Pas dibongkar di bengkel ternyata Pertamaxnya kotor, dan itu ngimbasnya sampai ke mesin-mesin juga. Nah ternyata plot twistnya pelakunya adalah Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri. Lu bayangin aja, RON 90 disulap menjadi RON 92 alias Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Dan kira-kira lu ngebayangin berapa tahun mereka udah ngelakuin hal itu? The real BUMN Pertamina sudah tipu rakyat sendiri demi keuntungan pribadi. Pejabat kita kurang kayak apa lagi? Korupsi minyak mentah rugikan negara hingga 193,7 triliun. Wajar angkanya fantastis karena ini mungkin dilakuin satu Indonesia. Dan selain Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri, anak bos minyak Riza Khalid jadi tersangka juga. Jadi total yang ditangkap sama kejaksaan sampai hari ini ada 7 tersangka. Berarti selama ini kalian yang ngisi pakai Pertamax sebenarnya adalah Pertalite yang nggak ngantri dong.